Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Berkah dalam. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat ada seorang guru yang masuk ke kelas anak-anak, lalu mulai mengajar tanpa mengatakan apapun, tapi dia ke depan kelas menulis mulai gini: 5 kali 1 7, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25, 5 kali 6 berapa? 30, 5 kali 7 35, 5 kali 8 40, 5 kali 9 45, 5 kali 10 50. Anak-anak mulai tertawa. Lalu ketika selesai, gurunya bertanya, mengapa tertawa? Yang nomor 1 salah. Berapa tadi? 5 kali 1 sama dengan 7. Lalu guru itu mengatakan begini, Bapak memang sengaja menuliskan itu 1 dibuat salah di depan, supaya kalian tahu begitulah nanti dunia akan memperlakukan kita. Ada 9 kali perkalian yang Bapak tulis benar, tidak ada yang memuji, betul? 1 kali salah, kita buat kesalahan, maka orang akan mentertawakan kita. Benar atau tidak? Lingkungan kita akan memperlakukan begitu. Jarang sekali kita akan dipuji atau diberi apresiasi oleh orang. Tetapi kalau kritik, pasti akan berhamburan menuju kepada kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk merenungkan begini, kita tuh akan terkenal hanya dengan 1 kesalahan, tetapi meskipun kita membuat begitu banyak kebaikan, seringkali kita tidak dikenal. Lalu apa yang harus kita buat? Sikap kita yang terbaik adalah jangan gampang menghakimi orang lain, jangan gampang membicarakan kejelekan orang lain. Mengapa? Karena kita belum tentu lebih baik daripada orang lain. Saya kasih perbandingan begini. Kalau misalnya saudara-saudari punya rumah yang pakai kayu itu, kalau misalnya 1 tiang kayu di rumah itu rusak, apakah mau dirobohkan semua? Tidak kan? Kalau misalnya saudara-saudari seumur saya, rambutnya sudah mulai putih, 1 2 saja, punya 2 uban, apakah rambutnya digundul semua? Buat tentu cukup dicabut berapa? Yang putih saja. Atau misalnya kita menanam sesuatu, sayuran misalnya, kalau di situ akhirnya tumbuh ilalang atau rumput yang lain, apakah kemudian semua dicabut lalu dibakar semua? Buatan. Nah, saya kira ini membantu kita untuk merenungkan begini. Seringkali memang kita punya kecenderungan untuk menghancurkan orang lain, menghancurkan orang-orang di sekitar kita, dan biasanya itu adalah kita lakukan pada orang-orang yang paling kita cintai dan dekat dengan kita. Lewat apa? Ya lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan. Itu yang pertama. Maka Yesus hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi pribadi yang peduli kepada orang lain, termasuk dengan kesalahan mereka. Tetapi kita juga diajar untuk berani kalau menegur, ya menegur secara kasih, dengan cinta kasih. Karena itu juga menjadi tanggung jawab kita. Ingat tadi dalam bacaan pertama tadi dikatakan kita itu punya tanggung jawab moral sosial kepada orang lain. Kalau ada orang lain salah, lalu sudah kita tegur, tapi dia tetap melakukan kesalahan, ya sudah, dia hidup dalam kesalahannya. Tetapi seringkali kalau kita mendiamkan saja, kita ikut bersalah karena kita tahu. Lalu apa yang harus kita buat? Kalau misalnya kita yang dalam posisi salah, kita yang dalam posisi mengalami kelemahan itu, maka mari kita berusaha untuk terbuka dan rendah hati, supaya orang lain juga bisa masuk dalam diri kita, entah itu menegur, entah itu menasihati dan sebagainya. Ada sebuah contoh yang konkret, misalnya begini, kita perhatikan olahragawan itu yang terkenal itu pasti punya pelatih, betul tidak?
Sehebat apapun dia, walaupun dia sudah juara apapun, dia pasti punya pelatih. Maksudnya apa? Padahal kalau misalnya dia petinju hebat, dia dilawankan dengan pelatihnya pasti terkapar itu ditinju sekali saja. Walaupun hebat, mengapa dia butuh pelatih? Orang itu perlu dilihat dari sisi lain. Jadi ada yang namanya titik buta dalam diri kita, blind spot. Jadi seringkali kita tidak tahu persis tentang diri kita sendiri gitu. Jadi kita juga butuh orang lain untuk membantu kita melihat, menasihati dan menegur. Maka posisi kita, kalau kita mengalami itu ya kita terbuka. Jangan malah lari atau gampang sakit hati, gampang mutung. Yang paling penting dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah soal konsisten. Kalau ditanya sebagai murid Kristus, apakah saudara-saudari tahu tentang kebaikan semua yang diajarkan Yesus tentang cinta kasih? Tahu pasti. Tapi seringkali kita tidak konsisten terhadap hidup kita, tidak konsisten untuk menjadi orang baik. Maka orang lain itu pasti akan membantu kita untuk mengarahkan, tetapi juga meneguhkan. Maka mari kita bersama-sama sebagai murid Kristus juga memiliki kerendahan hati yang mendalam supaya kita saling terbuka. Kalau pada saat kita harus menegur, ya menegur. Tetapi ketika saatnya kita ditegur, mari kita juga memberikan hati kita supaya orang lain juga bisa masuk, dan akhirnya mereka itulah yang seringkali dipakai oleh Allah untuk memperbaiki, untuk memperbaharui kehidupan kita. Mari kita mohon rahmat dan berkat supaya kita memiliki kerendahan hati yang mendalam dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.